Aduh. Kenapa lu? Gua Ini. kenapa ini ya gue ya? Aduh, tolong dong. Garuk-garuk. Ini garuk-garuk. Gatal lu. Garuk. Kenapa lu? Gatal. Gatot Alvin. dan Alvin. Wih. Aduh. Agak maksa ya tadi lo maksa gatal. ya. Tapi emang gua gatal sih. Ya. Kenapa? Karena gua lagi banyak masalah hidup nih. Oh. Sebenarnya bukan masalah hidup gua gitu, masalah hidup orang. Cuma hubungannya sama lu apa? Ya, karena yang bikin gatal itu ya kok nggak diurusin gitu. Urusan orang lain, karena urusan gua ngapain diurusin, mending ngurusin orang lain ya kan. Lo gatal karena nggak ngurusin urusan orang lain. Iya, gua tuh hal yang paling passionate bagi gua tuh yang ngurusin hidup orang lain. Emang agak aneh lo ya. Iya. Kalau gue lihat-lihat sih, tapi anyway ini lo merah-merah banget ya hari ini ya. Merah dong, merah. Rangka apa nih? Jam merah, baju merah, daleman merah itu. Merah itu tuh kayak kamera itu tuh merah. Kamera. Iya, gitu. jadi sebenarnya ini pakaian gue ini netral. Jadi apapun warna kameranya jadi tersinkron di baju gue. Ngarang. Merah itu adalah gue sebenarnya ada rahasia nih tapi Nggak apa-apa, bongkar aja, kasih tahu netizen. tapi benar ya netizen ya di sini aja ya, jangan kemana-mana. Gue juga serius nih. Iya benar, ayo lanjut. Jadi gue itu sebenarnya Power Ranger merah. Oh iya, benar. Lo Power Ranger merah ya? Kelihatan banget kan? Lebih ke monsternya sih gue lihat. Cuman gue lagi nganggur nih soalnya Monster pada Monster nggak ada mana ya? gitu ya. Lagi pada nggak ada ya. Anyway, ngomong-ngomong tentang garuk-garuk nih Vin, ngomongin tentang gatal nih. Kemarin nih gue ke mall. ke mall. Itu tuh gue, ini ada satu hal yang bikin gue gatal banget. Astaga. Jadi gue mampir di salah satu toko elektronik gitulah ya. Gue pengen beli smartwatch sebenarnya. Terus gue nanya nih sama mas-masnya, ini smartwatch tuh ini yang ini adalah ya merek tertentu ya, gue tanya ini fungsinya apa aja. Kan lo tau lah ya, smartwatch tuh bisa ngapain aja, bisa ngeliat waktu, detak jantung, macam-macam lah ya. Terus masnya itu ngomong tuh panjang banget, nggak berhenti. Aduh, gatal banget, pengen gue diamin tuh masnya kayak gitu. Digaruk aja tuh. Mulutnya digaruk aja. Dia pastinya, karena kalau biasanya orang ngobrol nggak berhenti itu dia nggak ngeh gitu. Nggak ngeh gitu ya. Nah jadi tuh dia ngomong cerita panjang-panjang, ujung-ujungnya saya malah nggak paham. Gue malah nggak paham tuh fungsinya apa, terus gue capek nggak jadi beli gue. Udah ilfil duluan gue. Nah, lu pernah nemu yang kayak gini juga nggak? Sering banget tuh masalah tuh komunikasi. Jadi komunikasi itu satu arah aja gitu. Kayak lu tadi lah, lu ngomong aja kan. Harusnya gue gimana? Ngedance gitu ya? Iya, ngedance gitu ya. Jadi orang-orang kayak gitu ya, kenapa ya bisa seperti itu dan bagaimana mengatasinya? Mari kita garuk bersama. Bersama siapa? Bersama Gatot dan Alvin. di gatal-gatal. Nah, Oke. tadi bicara stopwatch dapat mengukur waktu gitu ya. Nah, sekarang lu ngeliat ada yang aneh nggak sih di sekitar kita? Yang aneh apa ya? Kayaknya gue ngeliat lo mulu dari tadi, kayaknya udah dari aneh, udah aneh gitu. Apa ya? Kayak ada, gue merasa ada kayak, Oh ini nih apa wih nih? apa ini? Astaga, tunggu. ini dari tadi ada di sini. Iya dari tadi kayaknya. Gue pikir ini lo ngebawa bekal. Bekal. Bekal lo nggak sih? Kota bekal lo nggak sih? Ini serabi nih, serabi. Serabi dari Venus ini. Tapi ini memang mirip kayak yang terbang di langit gitu loh. Oh, Apa coba? terbang di langit. Kalau gue sih ngeliatnya kayak yang suka fake gitu. Suka fake. Suka Apaan? fake. Kayak makhluk hidup yang Apaan? suka fake. Apaan? Pura-pura. Kura-kura. Oh iya ada ininya ya, tongolannya ya. Jadi ini sebenarnya apa ini? Ada suaranya, Cing. Oh, ada suaranya. Ini suaranya membuat lu ngerasa apa gitu nggak? Lu semakin Calming gitu ya. calming. Kalau gue sih ngerasanya bikin gue tuh semakin muda gitu denger setiap gue tuh. Oke. Berkurang tuh umur gue sebulan tuh. Oh, berkurang umur lo sebulan, agak-agak rancu nih maksudnya. Oh maaf, bukan sisa umur ya. Durasi. Nah, maksudnya lu lebih muda sebulan Iya. gitu. Terlihat lebih muda. Lu bilang apa barusan? Terlihat lebih muda sebulan. Muda bahasa Inggrisnya apa? Yang Wah, berarti yang apa nih? itu adalah yang memiliki ini
yang tuh dapat dari sini. Oh, ini dia dari mana nih? Apaan tuh? Kok kayak ngegaruk-garuk gitu ya? Garuk-garuk ya. Kayaknya bagian dari kita nih. Wih, tunggu. Gue bilang juga apa ini kayaknya keluar yang ngebawa ini nih. Makhluk yang ngebawa ini nih. Ini yang bikin muda ya adalah Hehehe. Mbak Aemya. Lamaan gua di Lama ya Mbak ya. Capek ya Mbak ya di bawah ya Mbak. Untung nggak di sebelah sini. Keluar udah jadi box. Oke, selamat datang Mbak Aemya. Thank you. Amya, Mbak Imung biasanya ya kita kenal ya Mbak Imung ya. Tapi IMUNG. I am UNG. Yeah. I am- Or you yeah. can say I am you and God. Yeah. Wow. I am you, You and and God. God. Yeah. IMUNG kan? Yeah. Maksa aja. Maksud, maaf ya Mbak Imung, lama dulu ya. Anyway, Iya. Mbak Imung, ini kalian janjian ya? Janjian, gua Wah. orangnya kan menghargai pembicara kita, tamu kita. Jadi kan Mbak Amyung ini udah datang dari tadi. Kantor gua di seberang nih. Jadi gua teropong tuh dari kantor gua kan. Wih, Mbak Amyung warna bajunya apa? Merah, ya udah. Gue pakai merah. Merah. Oh, Gua robek mestinya gue baju tadi gua yang- nelfon lu. oh, yang Kantor hitam gue kan tuh gua gak robek jauhan tadi nih. tuh. Kantor gue gak jauhan, maksudnya gue nelfon lu, Vin. Intip Vin, Mbak Imung pakai baju apa gitu ya? Nah, itu dia. Dua Jadi pada nggak mau ngalah nih. nah itu karena apa ya berarti itu? Kenapa? Karena kurang komunikasi. Apa kebanyakan? Kebanyakan komunikasi over ya. Over. Jadinya ya. Too much love will kill you, gitu kan? Wih, Love aja bisa kill, kill. Oh, lo bisa kill ya? saking kebanyakan. Tuh Vin. Bisa kecekek. Nah, balik ke yang tadi nih Mbak Imung. Tadi kan kita sempat cerita nih. Ada orang yang ngomongnya itu panjang banget, Iya. nggak henti-henti, nggak ada jeda. Itu malah bikin orang yang nerima tuh malah nggak dapat poinnya apa. Gitu. Tuh, Mbak Imung pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu juga? sering banget. Kalau udah kayak gitu, don't be a victim of a situation. Jangan lu jadi ininya dong, jadi apa? Gitu ya. Dia kan? Karena kalau orang begitu kita turutin, dia nggak pernah kan. Dia nggak punya sense of apa namanya perasaan orang lain gitu loh, empati, Empatinya nggak kurang. kurang. Jadi mau lu diem, mau lu garuk-garuk tadi, Oh, iya. itu dia nggak bakalan ngerasa, karena dia ada di bubble-nya sendiri. Gitu. Oke. Tapi kalau orang yang hebat ya komunikasinya, dia tuh bisa ngelihat gitu loh. Jadi kayak main inilah, Wih, ada ini paketipung gitu kan. suara Iya gendang kan? bertalu-talu, Nah itu dia. pura-pura bingung. Dalam Hati hati orang siapa yang tahu gitu. Nyanyi. Mbak Imung tadi ngomong-ngomong soal ini nih, mungkin teman-teman kita belum tahu nih ini apa. Boleh diceritakan nih Mbak Imung ini Nyapa gitu. apa gitu? Apakah benar Kalau lihat pura-pura ini, atau banyak orang yang bilang emang pura-pura tidak tahu. cangkang kura-kura gitu. Iya, pura-pura tidak tahu. Banyak orang yang takjub ngelihat ini apa karena baru sekali lihat gitu kan. Sama, gue pertama lihat ini itu di TED Talk. Ada satu TED Talk. Dia membuka dengan apa? Mainin ini paling berapa detik, tapi gue langsung terkesima. Dan itu mengubah hidup gue seterusnya dalam hal komunikasi. Oh. Jadi sebenarnya ini tuh alat musik ya Mbak Imung ya. Betul. Dan alat musik ini bisa menjadi salah satu media berkomunikasi juga sebenarnya. Sebagai ini juga apa? Penggambar, nggambarin gitu loh. Ngegambarin emosi. Gambarin emosi, gambarin apa ya? Kayak gini. Lu tuh tipe orang kayak gimana? Kalau lu tipe orang yang kayak handpan ini, itu ya kayak ini sekali disentuh orang langsung klep gitu. Ya kan? langsung Iya, ngerasa. ada orang yang susah banget ya. Lu mau jungkir balik, coba untuk berkomunikasi, try to connect, nggak bisa. Gitu kan? Ada banyak nggak? Iya. Banyak. bukan gua sih. Untung bukan lu ya. Disclaimer dulu Tapi itu sebenarnya yang bikin beda. Ada orang yang mudah tadi diajak komunikasi, ada orang yang susah untuk connect dalam berkomunikasi. Itu karena memang sudah menjadi karakter atau sebenarnya itu sesuatu yang bisa diubah, Mbak? Karakter itu kan di dalam.
Dia keluar dalam bentuk perilaku. Perilaku itu bisa dikondisiin, iya nggak sih? Tapi asal di dalamnya benar dulu, ya kayak kita punya dapurnya buruk misalnya, dapurnya banyak apa? Kecoa. Piring belum dicuci. Piring belum dicuci. Berantakan lah ya istilahnya. Berantakan lu masak. Jangan-jangan ada kecoanya masuk ke situ. Ke makanan. Itu di sini kan? Lo pernah makan nggak kecoa? Kecoa, pernah sih, bukan hampir. Oh, berarti jadi lagi makan sate Padang, apa ini ternyata ada. Kalau bahasa Padang itu kapuyo. Kapuyo apa tuh? Kapuyo tuh bahasa Padangnya kecoa. Bahasa Minangnya kecoa. Jadi dia ada nama di Padang beda, Bu. Jadi kalau dipanggil kecoa dia nggak nengok. Kalau di Padang kapuyo, oh ya misi ya gitu. Ngomong kenapa lu manggil gua ibu sih? Jadi gua merasa paling tua sendiri di sini. Memang dia berasa muda, Mbak. Padahal I'm young ya. Emang suka berasa paling muda Mas Alvin. Oke. Terus jadi gimana? Oh, jadi tadi ini bisa dipakai buat komunikasi, mengekspresikan, menggambarkan nggak cuma emosi tapi juga sebenarnya apa yang ada di pikiran kita ingin kita sampaikan. Kita bisa menggunakan banyak media, salah satunya alat musik. Seperti apa sih Mbak Imong mengkomunikasikan? Ini. Mungkin bisa dicontohkan. Kan orang itu nggak bisa ya dikasih tahu lu ceramah sama dia masuk keluar ini keluar sini. Iya. Ini salah satu media yang bikin pesan lu tuh bisa lengket di kepalanya dia. Cara-caranya kan banyak, ada storytelling, ada media itu kayak visual. Ini media visual campur sama media apa? Suara ya. Suara. Gitu. Dan frekuensi suara ini dia frekuensinya 432 Hz. Yang artinya itu frekuensi untuk tenang. Kalau orang tenang dia ada di rest and digest katanya, kata para ahli gitu ya. Gue mah nggak tahu juga. Cuman baca. Rest and digest tuh maksudnya lu bisa komunikasi sama orang kalau orang itu lagi nyantai. Jadi bisa juga mengunyah informasinya gitu. Ya kan? Kalau pakai ini salah satunya gitu. Lu nyanyi rock bisa nggak mau ngomong kedekasikan sesuatu dengan suara lembut? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Karena kan kenceng ya. Gitu. Rock ya. Ya bisa juga lo berkomunikasi dengan orang yang suka rock pakai rock. Pakai bahasa gitu. Rock gitu. Barusan saya mau berniat menggunakan punchline itu tapi udah keduluan sama Mbak Imong. Punchline apa? Kan ngomongin musik rock. Tadinya saya mau nanya kalau musik celana gimana gitu. Udah keduluan. Jadi emang harus cepet-cepetan. Gimana ya musik celana gue juga nggak tahu. Jadi orang itu harus di frekuensi 432. Bisa di frekuensi apa aja, cuma alat musik ini yang gue bawa itu frekuensinya 432 yang artinya untuk ketenangan gitu loh. Lu bisa komunikasi sama orang, teriak bisa. Misalnya lagi ada kebakaran, lu nggak bisa bilang kebakaran. Oh iya, terima kasih informasinya gitu. Gitu misalnya. Nggak bisa. Perhatian, keduluan habis sama api ya. Kecuali kalau kebakaran jenggot ya. Lain lagi, lu punya jenggot hati-hati lu. Yang punya potensi kebakaran jenggot cuma doi. Makanya pakai jenggot. Untung gue nggak punya. Gue kebakaran kumis gue. Iya. Ya jadi gitu. Sebenarnya komunikasi itu lu harus punya kemampuan situasional gitu loh. Tahu kapan marah, tahu kapan diem, tahu kapan dengerin, tahu kapan ngomong, tahu kapan tegas, tahu kapan masuk ke dalam cangkang lo gitu. Masuk ke dalam cangkang maksudnya gimana? Kalau lagi ngobrol sama orang lagi marah, dia bawa parang gitu. Dalam emosi tinggi, ya lu nggak bisa dong hadapin dia. Iya, masuk kamar saya mah. Nah, masuk cangkang, masuk kamar, tutup kunci. Kalau saya bawa parang. Kalau saya kasih daging mentah, tolong ya. Habis itu balen nih di pasar kan tersalurkan gitu ya. energinya. Baik, saya potong bikin filet. Bukan sate Padang. Ya karena kata Mbak Imong, komunikasi itu adalah situasional, menyesuaikan ya. Sesuaikan. Okay. Dan itu butuh kemampuan emotional intelligence. Kalau lu dalam tanda kutip dongo gitu ya, ya mohon maaf gitu. Ya kan, mohon maaf ya.
teman-teman yang dongeng. kemampuan emosionalnya Yes, kemampuan Tidak. kecerdasan emosi itu ada yang paling tinggi, ada yang dongo. Orang yang dongo kemampuan intelijennya belum tentu dia bukan orang pintar, iya cuma dongo di situ aja. bisa aja dia intelijen di mana Vin? Orang yang dongo Di apanya? emosionalnya Emosionalnya tapi dia belum bisa tentu saja intelijensinya dia sangat intelijen di Yang lain-lain. IQ. Yes. Tapi kalau yang dongo di IQ-nya. IQ-nya apalagi di emotional intelligence-nya ya. enggak juga ya Mbak ya. Oh, enggak juga. Yang berbanding Karena dia bukan linear ya, bukan Kuadrat. Bukan. Bukan berlinear. bukan jadi bukan lu dari tadi. Menarik ya, emotional intelligence. Iya, sorry ya kalau aku berbicara agak-agak dongo itu maksudnya untuk menggambarkan aja gitu loh bahwa Gak ada apa-apa yang sih ya. Dongo itu bukan, kan bukan dongo itu bermaksud kan ini penekanan aja kan. penekanan. Iya. Jangan kita Iya dong. Menurut gua justru orang yang dongo tuh orang yang sangat kredibel. Karena dia do and ngomong. Oh iya, Dia melakukan apa yang dia lakukan bisa. Do and Ngomong ya. ngelakuin dan Do dan ngomong. ngomong. Iya. Walk the talk. Iya. Ya. Mantap. Jadi Tok detok kayaknya. Nah, mencontohkan sih. nah Mbak Imung, tadi kan Mbak Imung bilang nih, kita dalam berkomunikasi harus bisa melihat situasi. Nah, bagaimana caranya? Karena kan semua orang tuh mungkin levelnya belum bisa dibilang sangat bervariasi lah ya. Ada yang bisa membaca situasi dengan cepat, ada yang medium, ada yang rare, ada yang well done. well done. Mana steaknya sini? Nah Lagi itu lagi gimana memang gimana caranya agar ada nggak sih cara agar setiap orang tuh bisa meningkatkan kemampuan mereka membaca situasi sehingga menarik, komunikasinya juga masuk nih Pak Aji gitu. Bisa. Ya udah belajar aja sama gue. Oh belajar sama Mbak Imung. Enggak lah, gue juga masih dongo sebenarnya. Itu sebabnya terus belajar gitu loh. Orang yang udah merasa cukup itu nggak bisa. Intinya satu itu. Kalau dia udah merasa cukup, ember dia udah penuh, nggak bisa lagi dikasih apapun. Iya. Jadi pertama adalah orang-orang yang merasa aku mau belajar. Ntar dia pasti ada kesempatannya gitu, terbuka. Satu itu. Yang kedua, cara belajarnya macam-macam. Belajar dari pengalamannya orang. Pengalaman jatuh bangun. Bangun Aku mengejar. Masuk. Itu salah satu keahlian situasional. Oh ternyata jatuh bangun langsung belok ya. Jadi komunikasinya bisa langsung. Iya, pakai hal musik. menarik dari Mbak Imung. Jadi dalam berbicara begitu masuk ke lirik lagu nyanyi aja. Luar biasa nih ya. Terus berarti tadi Mbak Iya. Jadi harus mau merasa dongo. Ya. ingin merasa, tahu gitu ya. Kosongkan aku ember. tahu, aku tidak tahu. Makanya aku cari tahu gitu. Yang kedua, dapetin dari pengalaman orang yang tadi jatuh bangun. Berarti kan dia mendapatkan apa sih semacam hikmah. Oh, Imung Hikmah. Oh, Nama lengkap Mbak Imung Imung Hikmah. Jadi kalau yang dan AM Hikmah. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu kesalahan dari orang lain, jatuh bangunnya dia, terus kita mendapatkan Mbak Imung Hikmah. Luar biasa. Dapat hikmah terus Mbak. Iya, dia dapat hikmah dari jatuh bangunnya orang. Tapi ada orang yang dia lihat gitu ya, dia nggak belajar. Itu kan belajar itu kan yang ngasah gitu ya. Lu punya pisau setajam apapun bisa tumpul. Pisau setumpul apapun bisa tajam. Syaratnya harus diasah. Asah itu painful loh. Ya kan? Tapi harus kalau mau berkembang, mau jadi ya harus. Tapi menjadinya itu harus terus-terusan. Aku serius banget sih gua. Tanyanya yang agak Oh iya. Harus diasah, Vin. Harus diasah. Kalau goloknya nggak diasah nggak bisa tuh abang-abang tadi wajah potong daging. Enggak lagi kayak tadi. Gua kurang setuju nih yang Kenapa? tadi. Gua out of konteks ya. Kalau asah itu justru orang yang ahli main kartu. Kenapa gitu? Karena begitu ya mendapatkan kartu asah. Iya. cakep, nyambung ya, nyambung. Jadi dalam memperhatikan jatuh bangun orang, kita dapat Mbak Imung Hikmah sebagai pembicara kita, terus kita main kartu asah. Jadi membuat kita selalu belajar. Jadi leveling up
gitu ya. Leveling up, jangan pernah membiarkan embernya kosong. Ya kan, Kalau embernya kosong, diisi pakai sampai penuh. Iya, udah penuh kosongin lagi kayak gitu. Iya, Itu terus- tapi itu penting banget ya Mbak ya. Selalu merasa kalau kita tuh belum cukup dan ingin terus belajar kayak Ya. gitu. Cuman yang menarik gini, gue kasih tahu ya. Gue kan ngajar orang dari segala level. Yang paling mudah buat gue, justru ngajarin, bukannya ngajar ya, menjadi teman belajar, gitu ya, teman facilitate gitu ya, teman belajar. Gue lebih gampang ngajarin para CEO, para direktur, orang-orang yang levelnya tinggi. Kenapa? Karena mereka justru punya kemampuan, aku dongok loh, gitu. Tolong, ya aku mau tahu, aku ingin belajar gitu loh. Sementara kalau yang biasanya masih rata-rata gitu ya, itu lebih sulit. Udah ngerasa penuh ya. Udah ngerasa penuh. Jadi gue bawa air sebak gitu ya, Iya. gue taruhnya udah penuh semuanya gitu loh. Usahanya jauh lebih berat gitu, bukan nggak bisa, usahanya lebih berat. Buang dulu loh ember-ember lo gitu, airnya buangin dulu, contoh. Menarik ya, menarik. Jadi kalau saya mungkin sering merasa gitu ya, Mbak ya. Jadi Merasa yang mana nih? merasa Yang penuh, embernya penuh. embernya Iya. penuh. Jadi mohon maaf ya kalau saya siram gitu, soalnya ember saya penuh. Biar saya belajar nih dari Mbak Imung. Karena saya sering banget ngerasa, kayaknya gue jago deh gitu. Oke. Mungkin itu yang membuat mental ya, Mbak ya. Iya, itu yang menarik. Jadi kalau biasanya teman-teman tuh suka gini, aduh Mbak, gue gemeter lah, gue mau ketemu sama direktur, gue mau ketemu. Nyantai, chill, friend. Lu malah ketemu mereka, itu harusnya lebih asik. Rasa lo gitu ya, daripada ketemu sama yang misalnya mau ngasih presentasi di depan rekan-rekan kerja, dibanding sama board of director. Board of director akan lebih ngargain lo. Oke. Ya, karena dia mau lu sukses gitu loh. Kalau teman-teman lu sini sirik bisa jadi. Iya. Disiramin ya. Makanya jangan sirik dah. Gue udah sering bilang kan, kayaknya dikasih tau sama Mbak Imung. Nggak boleh. Sirik itu nggak boleh. Itu menduakan Tuhan. Aduh, kan Tuhan. Syirik kayak yes ya. Oke. Jadi tadi kita belajar banyak ya dari Mbak Imung Iya. ya. Nah, apalagi nih Vin? Ya, jadi tadi menarik sih aku dengar kapan harus marah. Itu Mbak Imung gimana Mbak Imung? Kalau saya sih orangnya nggak suka marah gitu. Sukanya murah. Orang Padang sukanya murah. Nggak saya pedangin bawah. Ya, gimana sih Mbak Imung bisa menentukan kapan harus marah dan kapan harus murah gitu? Oke. Yang benar marah dan murah. Marahlah, tapi dengan cara yang tepat. Oke. Gua punya formula 3 tepat. 3 tepat. Tepat takaran, takarannya tepat, tepat tujuan. Tepat tujuannya. Lu ngapain marah gitu? Takaran Kalau lu tepat nggak tahu tujuan. buat apa. Sama tepat sasaran. Sasaran. Sasarannya Takaran, apa, siapa? tujuan, sama sasaran. Ya, itu 3. TTS. TTS ya. Iya. Kalau udah dapet 3 ini mah gampang. Lu mau marahnya ke siapa? Dengan cara apa? Itu baru seni komunikasinya. Kalau marah nggak perlu langsung tonjok, bilang aja gua marah. Nah, supaya dia tahu gua marah. Gitu kan? Oke. Tapi nggak perlu gua marah. Gitu kan? Karena kalau kayak gitu energi lu yang kebuang percuma. Banyak banget. Dan abis marah, ini kata penelitian nih. Lagi-lagi bukan kata gua, karena gue juga masih dongeng. Ya. Kata penelitian, Dr. Oz yang ahli OZ itu ya. Oz, ahli bedah di Amerika sana. Seketika abis lu marah, 6 jam kemudian itu semua pertahanan tubuh lo, imun sistem, semua langsung pada tiarap. Dua kayak diginiin satu-satu, tiarap. Jadi dalam masa itu penyakit pada bersukaria. Ayo dansa yuk, kayak di tempatnya ibu yuk. Dia lagi marah. Jadi kalau lagi pandemi itu nggak boleh marah-marah ya. Gampang ketularan. Gampang. Makanya Vin, gue bilangin jangan marah-marah. Iya, karena Lu sih marah mulu nih. merah. Sekarang mah. Kenapa nggak boleh marah? Kenapa? Karena kalau kita sering marah, nanti kita nggak bisa ngeliat Mbak Imung lagi. Kemana tuh arahnya? Karena dia tiarap.
Sistem imunnya akan tiarap. Sistem Benar, imun. sistem imun. Imunnya tiarap. Benar kan? Benar. Iya. Immune system. Immune system Itu ya. biasanya orang-orang bule manggil gue immune. Imun. Yes. Wah. Kayak gitu. Oke. Iya. Nah, Berarti itu ya. Mbak Imung tuh sangat dilindungi oleh dunia internasional dulu ya pas waktu Covid. Iya. Iya dong. Imun. Imun. Terlindungi. Oh. Seluruh Balik lagi. orang di dunia itu gimana cara menjaga Supaya nggak marah. Mbak Imung tuh nggak boleh turun pada saat Iya, itu. betul. Caranya dengan TTS. Apa itu? Takaran. Tujuan sama Sasa. sasaran. Iya. Jelas dia itu kayak gitu. Lu mau marah. Sebenarnya ada orang bilang marah tuh nggak sehat gitu kan. Sehat aja. Tapi penting- lu mau marah, Keliran Boleh, 3 tadi ya Mbak ya. 3 tadi. Oke. Selain 3 tadi, lu mesti tahu 6 detik pertama, ini masalah emotional intelligence lagi baliknya. 6 detik pertama setelah ada stimuli, lu nggak bisa kuasain. Disitulah terjadi pembajakan terhadap emosi lo. Emosi tadi. Larinya ke pembajakan amigdala itu. Jadi Makanya nggak bisa berpikir logis. Oh. Kalau kata dokter Oz lagi itu kayak lu langsung mati tuh ininya nih lampu-lampu yang jadi di prefrontal cortex kita tuh. seperti mati lampu. Ya saya. Ya, jadi Segitu bahayanya gelap ya, marah ya? gelap. Oke, bahaya. Makanya itu ada yang bilang kalau lagi marah tuh mending diam dulu. Terus tonjok gitu ya. Diam dulu, mungkin yang masa yang 6 detik itu ya Mbak ya. Iya. Diresapin dulu. Setelah itu kalau udah tahu, jadi bisa dikeluarkan dengan yang memperhatikan 3 yang TTS tadi. Ya. Takarannya, tujuan sama sasaran. Betul. Tapi kalau udah diam dulu, lu nggak marah lagi. Iya sih. Nggak marah lagi. Itu kayak lu ngerebus air, blub gitu kan. Kecilin Mati deh. apinya, matiin. Dia walaupun begini turun sendiri. Udah turun. Gitu, udah turun. Caranya turun tadi, salah satunya diam. Yang lain lagi, salah satunya adalah narik napas gitu kan. Nafas. Narik napas yang benar. Tapi kalau mau marah, boleh. Nih 6 detik, lu punya 6 detik. Marah aja di awal pertamanya. Balon meledak tuh. Dia tadinya wah gitu misalnya. Kebun binatang keluar semua. Iya. Jerapah gitu. Jerapah misalnya. Zebra gitu. Zebra cross Zebra. Boleh atau kali sampah got misalnya yang jelek-jelek gitu yang kotor-kotor. Tapi itu kan berapa detik doang. Ya kan? Iya. Boleh. 1 detik, 2 detik habis itu langsung ngambil napas. Gitu loh. Itu cuma ngeluarin aja. Kalau ngambil nafas itu memang boleh, Mbak Imung. Ya kalau nggak boleh nggak hidup dong kita. Nyolong napas deh, nyolong nggak boleh. Maksudnya kalau orang yang nafasnya mohon maaf bau gimana? Oh jadi diambil gitu ya napasnya. Justru kan dia menahan marah nih dengan menghirup nafas. Napas dia menghembuskan nafas orang marah. Dia, apa ini mau busuk ini? Tapi bagus dianya jadi nggak marah. Iya. Oh, dianya jadi nggak marah ya. Jadi Jadi orang yang marah ya, tapi selama dia udah pingsan duluan ya. Nggak jadi marah, bener. Wah itu mungkin jadi tips juga ya. Tapi situasional, lihat lagi situasinya, Iya, nggak jadi bisa applicable di semua yang ini. take away-nya adalah kalau mau marah ya sikat gigi dulu. Nyanyi dulu. Bener banget. Bener banget ya. Lu kan mau sikat gigi dulu kan nyari dulu kan sikat gigi di mana? Gue mau marah nih, ya belum sikat Iya. gigi, tadi cari dulu deh di mana gitu. Terus sikat giginya nggak ketemu. Wah. Yang penting 6 detik itu. Iya, 6 itu detik sakti. ya. Lu kan orang-orang selalu bilang 6 detik tuh tua gapat manem. Enggak gitu. Lu ngitung aja 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Oh, Cukup nggak itu. harus Ya kan? Cukup lu mau nyumpah serapah 2 detik itu. Masa kurang sih? Ya kan? Dia sumpah serapah 2 detik. Habis itu oh iya. Relax. Lu setel koplo juga boleh. Ya kan? Lo dangdut Minang ya biasanya ya. Dangdut Minang. Karena akan membuat saya merasa sebagai pemenang. Minang menang. Di situ makan rendang. Makan rendang ya. Nggak jadi marah. Tarik nafas ya. Kalau rasa cemas juga ya. Terus saya sering cemas sih. Iya. Apalagi kalau udah akhir bulan mau gajian. Itu. Gua juga sih. Udah tipis gitu Iya. ya. Nah itu gimana tuh Mbak?
cemas dalam berkomunikasi. Cemas dalam berkomunikasi apa cemas nggak punya duit akhir bulan? Cemas mengkomunikasikan di akhir bulan duit udah nggak ada nih. Istri tetap minta ya. Iya. Minta nih. Ya, ya rayu aja istrinya. Lo kan punya kemampuan komunikasi. Komunikasi itu public dia speaking. makanya. Iya. Jadi nggak perlu cemas ya. Baru kalau dirayu nggak bisa ya lo ancam. Ini jangan dilakukan ya, hanya oleh para ahli. Ahli, aja. jangan, tidak untuk ditiru di rumah. Kalau di tempat kerja nggak apa-apa. Oke, berarti kalau tadi cemas dalam misalnya berkomunikasi dengan komunitas yang baru nih atau tempat baru misalnya, itu cara ngehandle-nya gimana Mbak? Gini, banyak yang orang nggak tahu itu bahwa napas itu sebenarnya the lifeline kita, tapi juga dia kunci rahasia kita kalau mau tenang. Tapi nggak saat itunya lu latih pernapasan tertentu ya. Sama kayak gini deh, lu mau punya masalah nih, lu punya masalah, lu bawa barbel nggak kemana-mana, lu kerja bawa barbel, lu ngetik pakai barbel, enggak kan? Enggak. Tapi lu berlatih Dilatih seminggu terus ya. berapa kali misalnya. Sama dengan pernapasan, ada latihan tertentu yang lu bisa lakukan supaya napas lo nanti sudah menjadi kuat pada saat ada kejadian Yang bikin cemas itu bisa udah nggak ada kecemasan itu. Kecemasan cuma sedikit, nggak berkepanjangan. Trust me because I was there. Gitu, I was there, I proved it. Dan sekarang wah, kalau gue ceritain ntar jadi 10 jam 24 jam. Jadi Intinya lebih gitu. banyak di pernafasan ya Mbak Imong ya. Ya, latih pernapasan dulu karena di situ adalah kunci biar kita punya oksigen cukup. Untuk berpikir tenang butuh oksigen cukup. Badan semuanya butuh itu. Iya. Untuk berada di parasympathetic response. Ya, bukan simpatetik. Kalau simpatetik tuh gini, ada stimuli. Balon jatuh aja kita lagi megang parang langsung gitu kan. Misalnya. Itu simpatetik karena bersimpati. Ini ada ancaman. Gua harus berlindung. Harus melindungi diri gitu. Kita nggak mau begitu kan? Walaupun ada ular jalan di sini nih. Hai Ular. Kalau buaya? Tapi enggak sih kalau Buaya yang darat. itu gue lari. Kalau buaya darat gimana? Buaya darat ayo aja. Iya aja ya. Selagi kaya nggak apa-apa. Tahu aja. Mbak Imong, kalau aku sih sering ngerasa cemas, panik itu sering. Kalau Mbak Imong gimana Mbak Imong cara membiasakan biar nggak cemas atau panik, apalagi kalau misalnya lagi terburu-buru atau lagi ada barang yang hilang. Nah itu balik lagi gini, kalau di dalam prinsip gue mau serius dikit nggak apa-apa ya. Apa Mbak? Dikit aja tapi Kebanyakan nggak bisa ya. Kebanyakan keluar dari Over ya. podcast ini langsung rambutnya putih. Jadi kalau ada prinsip dari Stephen Covey gitu ya, itu ada circle of concern dan circle of influence. Semakin gede your circle of concern, yang artinya kecemasan lo, kekhawatiran lo, dan hal-hal yang sebenarnya nggak bisa lo kendalikan, maka semakin kecil your circle of influence. Circle of influence maksudnya kemampuan lo untuk mempengaruhi sebuah situasi atau orang. Gitu. Semakin besar concern, semakin kecil influence. Semakin besar influence, concern lo semakin kecil. Gitu. Jadi fokusnya ke influence-nya ya, agar concern-nya jadinya makin kecil. Yes. Gimana supaya kecil? Ya udah, sesuatu yang lu nggak bisa atasin, ya udah, gitu. Ya udah sih, pakai ilmu ya udah sih. Kalau misalnya Mbak Imong lagi Ya udah sih. Ya udah sih. Mbak Imong lagi kemana ya, misalnya lagi ke luar negeri, terus mau balik ke Indonesia, terus ternyata pesawatnya mepet nih. Ya. Nah itu udah kayak mau ketinggalan pesawat, itu kan ada panik tuh. Ya. Nah Mbak Imong gimana kalau mengalami? Ambil napas dulu terus ngomong, what's the worst thing that can happen to me? Hahaha, gitu. Kalau misalnya masalah duit gitu ya, waduh gila nih, pesawat gue mesti nambah lagi, tiket lagi. Ya udah sih, gue masih bisa nyari duit gitu. Itu yang ada di dalam circle of your locus of control-nya gitu ya. locus of kalau itu beda lagi. Beda lagi. Oke. Oke. Kalau ini yang circle of influence lu menjadi lebih besar.
You can influence yourself, influence you can yourself. influence the situation. Situation. Situasi bisa kita atasin gitu kan. Jadi ya udah sih. Apa yang bisa kita lakukan? Masa gini, pesawat tunggu. Gue nih orang penting. Tunggu. Kalau nggak gue sumpahin lo gitu. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Ya benar. Dan gue itu pernah terjadi. Kita berempat emang gara-garanya gue. Kita udah telat semuanya. Telat semuanya. Jadi harus bayar lagi gitu kan. Yang satu dong, aduh gimana ya, nyantai, gue masih punya kartu kredit, gue yang bayar, yang penting lu happy semuanya, gitu. Karena energi yang kita, ini kayak energi ini bagus, cakep gitu kan, energi gembira, energi bahagia, itu kan adanya di atas. Kalau kita mau ngulik kayak tentang teori power versus force, ya kan, tahu kan itu ya, force itu kan adanya di negatif, negative energy. Ini misalnya kayak ada gini nih, atas power, bawah force, marah, kecewa, sedih, merasa gitu ya, itu semua ada di bawah. Ada yang ngitung, ya ada yang ngitung ahlinya itu. Ntar mungkin kita bisa ngobrolin lagi. Tapi yang di atas power itu salah satunya bahagia, cinta, enlightenment, positif ya. bersyukur, positif di situ semua. Dan orang yang di bawah di force itu dia nggak bisa berfungsi. Kalau yang atas aja ada yang ngitung juga, Mbak? Ada. Cuma ntar lah kita ngomongin lagi itu, kita cari dulu bagian-bagian yang bisa bikin kita ketawanya apa. Berarti kita harus selalu di lantai berapa gitu ya, biar Iya, positif atas, ya. Betul. Kalau di bawah kebanjiran mulu. Bener. Makanya tuh Vin juga ada tuh, pernah tuh teman gue ya, balik dari Bandung ya. Itu teman lu itu? Teman gue itu dia Masih teman lu sama dia tuh? yang nggak ada pilihan. Dia salah pesan. Astagfirullahaladzim. Jadi kita mau naik bus nih, dia salah pesan. Harusnya kan dari Teman gua juga itu kan dari Bandung tapi ke Jakarta. dulu ya, sekarang enggak. Jangan-jangan lu lagi ngomongin dia nih. Dari Bandung ke Jakarta, dia pesannya dari Jakarta ke Bandung. Padahal kita mau balik dari Bandung ke Jakarta. Itu Baru sadarnya itu pas sudah nyampe di stasiunnya. Dengan PD-nya kita ngomong sama mas-mas security-nya, kan pengen ngetap tuh, mau masuk tuh. Kok nggak bisa-bisa sih? Kok nggak bisa? Udah Masalah marah nih mesinnya nih. udah marah duluan kan, udah merasa yang paling bener. Dilihat, Mas, tiketnya nih dari Jakarta ke Bandung. Lu balik dulu ke Jakarta. Balik dulu Jakarta. Terus satpamnya tuh ngomong dengan tenang juga kan. Tenang. Mas, ini dari Halim ke Bandung gitu. Kayaknya dia Malu banget. Nah, itu masnya tuh emotional intelligence-nya udah bagus. Iya, bagus Tapi lu nggak tahu aja di belakang itu dia udah lagi guling-guling tuh, tahu-tahu. Aha. Bilang, dong oh katanya. Dong oh ini berdua kata. Berdua satu teman gua tadi tuh. Bukan gua kan? Baju merah. Enggak tahu yang pokoknya yang marah. Marah kemarin, marah hari ini dia. Jadi waktu itu gua ceritain background ceritanya nih. Jadi kan waktu itu Kok lo tahu? Hah? Dia kan cerita sama gua. Teman lu Kan juga. teman lu gua Teman lu juga ya? Teman juga. Oke. Iya. Pokoknya intinya waktu itu kita cemas banget ya waktu itu ya. Cemas banget. Tapi bisa kita handle cemasnya, kita memilih untuk tetap di lantai atas ya, Bi. Iya, karena Akhirnya dia- kita beli di lagi atas ada tiketnya. power. Kita beli lagi. Awalnya kita mau nyari heli waktu itu. Balik. Cuman nggak ada aja Nggak ya. ada. Soalnya kita Udah dua, malam. oke, money is not an issue. Kita harus tetap senang. Iya. Iya. Karena pulang dari Actually conference udah money senang banget, is kan? not my issue. Ya, My wife issue. tapi ternyata nggak ada heli, ya udah deh kita pulangnya naik travel. Iya. Still, tapi yang penting vibe conference-nya tetap happy till the end gitu ya. Tapi emang aku mau pembelaan dulu ya. Jadi kan Jadi mau- kayaknya lu merasa jadi ya, tertuduh deh. maksudnya yang diceritain temannya Mas Gatot itu kan aku melakukan pembelaan terhadap orang itu. Bukan aku ya. Oke. Jadi waktu itu kan conference sama Mbak Imung ya waktu itu. Jadi sampai jam berapa? Jam 6 itu belum ada mau beli tiket gitu. Oh, jadi dia beliin duluan. Iya, tuh. jadi kan yang mungkin aku ngomongnya pakai I point of view aja biar nggak ribet ya. Nah, jadi aku gimana nih mau Ada pulang yang jam berapa? Pulang jam berapa nih? Ya udah, aku beliin aja tiket kan. Yaudah nih, aku beli tiketnya ini ya jam segini ya. Oke. Ya terus udah gitu makan dulu di mana kan. Habis makan buru-buru joget dulu. sakit kepala. Statue lagi. Mas ini kita udah terlambat ini. Terus saya udah buru-buru tuh Mbak Imung. Kita harus segera ke stasiun nih kalau nggak terlambat. Ya udah pesan kan. Udah gitu udah selesai joget TikTok kan. Ulang lagi karena nggak udah nggak ada Mas Gatot. Cabut ya akhirnya. Iya, habis itu dia panjang ceritanya ini.
aku nyalain dia kan karena sebelumnya ya, maksudnya siapa ya kan tuh? ceritanya teman menokohkan gua itu nyalahin gua gitu menokohkan. ya. Jadi aduh panjang juga ceritanya. Jadi waktu itu Nanti dekat ya. Diedit ya. Kan waktu itu kan nginep di hotel Bandung nih, ya kan mau check out, udah Gatot kita harusnya check out nih jam segini, kata Gatot nanti aja gampang nanti habis ini kita dapat extend kok sampai jam 2 jam 3 emang iya gitu. Terus akhirnya jam 12 aku ini Mas Gatot kita ditelepon ini disuruh check out karena nggak ada extension. Wah langsung lah buru-buru kan, terus dia merasa bersalah jadi dia merasa responsibility lah. Jadinya waktu itu aku beli tiket aja. Beli tiket ya gitulah akhirnya salah beli. Udah buru-buru. Untung bukan naik heli ya. Tapi itu tadi ya intinya komunikasi itu harus clear ya Mbak ya. Clarity Yes. itu penting. Karena yang diceritain Alvin tadi itu nggak ada hubungannya ya sama yang hotel-hotel itu nggak ada hubungannya. Beli tiket, salah beli tiket. Jadi tuh teman saya itu dia sebelumnya berangkat ke Bandung dari Jakarta ke Bandung lewat pakai bus ya. Pas dia beli lagi tuh langsung repeat. Kan ada di history Yes. tuh. Langsung repeat aja. Nggak Jadi lihat makanya gitu ya. nggak lihat lagi. Itu kenapa begitu? Karena balik lagi oksigen di kepala lu nggak cukup, terburu-buru, jadi semuanya ngilang tuh. Udah habis sama Foggy. statue ya waktu itu ya. Gue udah nggak fokus banget tuh statue ya udahlah gue ikutin lah statue ngulang gua- lagi gua udah teman gue jewer gua. udah gue jewer. Tapi seru ya waktu itu ya. Ini kan cuman ini aja pengalaman hidup ya nggak murah segitu. Murah cuma segitu. Tuh, jadi Oh, mengubah iya. perspektif itu penting. Ah, Mengubah perspektif, ya. makna suatu peristiwa. Itu bikin marahan lu jadi turun. Ngapain sih gue marah? Besok juga gue udah nggak inget lagi. Iya. Ya, masih inget perasaannya doang. Yang penting nggak ketahui istri ya. Nggak ketahuan istri ya. Kalau ketahuan istri tinggal ngarang aja ceritanya. Oke. Tuh. Kita udah lumayan lama ya kita ngobrolnya nggak berasa ya. Ini kalau ngobrolnya tuh enak ya sama orang yang seru gitu, itu memang nggak akan berasa. Iya jadi kayak perspektif tadi ya sih. Jadi Itu kita banyak waktu itu dapat jadi berasa secepat kilat gitu ya. kayak gitu ya. Tapi kalau gua malu kok kayak lama ya. Ya karena Tadi memang gua nungguin ya nunggu tadi lama banget gue juga deh. Kenapa ya? Kenapa itu Mbak Imu? Udah lu bercerai aja. Jadi Udah nggak cocok kan? Baru mulai. Pisah ya. Kayaknya pilihannya pisah gitu ya. jadi perspektifnya bayar tiket lebih mahal, bayar travel jadi ada cerita gitu ya Mbak Imu. Iya, cerita itu yang nggak keulang lagi, ya kan? Kalau lu berpikirnya gitu, dan bahkan cerita itu bisa lu jual dalam tanda kutip ya. Kayak sekarang lagi lu mau jual cerita gitu. Jadi ada Jadi bahan. jadi nggak sia-sia hidup lo gitu loh. Iya. Kalau dibikin marah semua ya sia-sia ngapain? Belum lagi ya marah-marah itu bikin kita cepat Wrinkles gitu ya. ringkes little star gitu loh. Iya. Lu nggak mau kan? Like a diamond in the stars gitu. Oke, Iya. tadi kita udah bahas marah, cemas, panik. Semua itu dengan oksigen ya Mbak Imung ya. Nah, isu berikutnya apa, Pin? Tadi kan isunya dari lo semua nih. Jadi sebenarnya topik hari ini memang memecahkan masalah Alvin. Karena kita ada expert di sini, jadi kita Terima kasih, manfaatkan terima kasih. biar menyembuhkan penyakit. Healing gitu ya. Iya, kalau saya emang orangnya panikan Mbak In. Oh, Panik, cemas. Nah, kalau panikan itu ada teori lainnya, big ocean, big fight. Ocean, salah satunya ocean itu singkatan dari apa namanya? OCEAN. Oh, baru tahu sih saya. Ocean. Kirain ocean itu OSYEN. Oh. Ocean. Maksudnya ocean itu masing-masingnya salah satunya itu tadi neuroticism. N-nya adalah neuroticism. Jadi orang kalau lihat ada neuroticismnya itu tinggi apa rendah. Itu atau tengah-tengah. Neuroticism ini apa, Mbak? Neuroticism adalah kecemasan dia terhadap sesuatu peristiwa atau terhadap seseorang. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tengah. Nah, kalau yang emang kecenderungannya itu tinggi banget, ya itu biasanya latihannya lebih berat. Karena dia udah setelannya gitu kan. Iya sih. Itu Gue dengan setelan tengah kebetulan. Tapi itu sekarang dengan jadi pernafasan juga tadi ya, dilatih ya. salah satunya gue latihan pernapasan. Terakhir ya, gue ikut meditasi 10 hari diam. Diam. Meditasi diam.
Agak Nggak susah ya itu ngomong, Vin ya. nggak. Iya. Kalau kayak lu mah gatal melulu kali. Gatal mulu, wah. Iya. Tadi garukin mulu nih. Ngelihat ini dikit, wah mbaknya mau Apa digerawok. dikomenin apa, wah nggak bisa nih. Diam Iya. itu berapa lama seminggu? 10 hari. 10 hari. Jadi ada meditasi diam, nggak boleh ngomong, nggak boleh makan boleh, nggak boleh nulis, nggak boleh baca, nggak boleh. You communicate with yourself. Sama berlatih pernapasan 3 hari pertama itu lo mengenali napas lo, gitu. Dan itu banyak sekali membantu ya. Tapi sebelum itu kok udah ikut yang seminggu, yang 4 hari. Oh. Itu Terakhir tuh 10 hari. kalau di Indonesia atau di mana, Mbak? Di Indonesia. Di Indonesia. Yang 2 di Bali, yang 1 kemarin di Bogor. Ah, Di Depok nggak ada gitu. Depok ada di mall. Oh di mall. di Bekasi mungkin ya. Bekasi. Oh, tinggalnya di Bekasi. Bekasi. Iya, planet Bekasi, planet Depok. Agak susah ya. Tapi bertemu di gatel ini Di ya. atas. Karena sama-sama memiliki penyakit kulit. Astagfirullahaladzim. Hanya bercanda Gatel, ya. Alvin, gatel. Gatel. Itu loh. Ya. makanya. Ya. Oke. Kita ulang lagi recall nih Vin. Recall. Tadi udah belajar apa aja? Belajar TTS. TTS. Apa itu? Takaran, Hmm. tujuan, Hmm. sasaran. Oke. Tapi apanya? Itu apa? Tiga apa? TTS itu itu apa? TTS apa? Mengukur Tepat. Tep- Jadi tepat 3 TTS, 3 tepat TTS. oh 3 tepat Iya, TTS. tepat TTS. Oh ya ada tepatnya. Itu marah tadi ya. Boleh marah tapi memperhatikan yang TTS ini. Iya. Jadi takarannya pas, Pas. tujuannya jelas, Yes. Sasaran. sasarannya juga jelas. Jadi orang Jangan yang lu marah sama orang terus lihat kucing tendang. lo tendang juga. pernah Pernah ya? Lo marah sama siapa? gue waktu udah itu? minta maaf sih sama kucingnya di Oh, kucing beneran kucing ya? Ya itu kan. Kasihan kucingnya. gue udah minta maaf sekarang udah nginap di rumah dia. Oh, Ah, iya. udah Bagus. lo piarain ya kucingnya ya. Minta maaf. Jadi kesimpulannya adalah kalau mau jago mengendalikan kemarahan itu harus sering-sering latihan TTS. Yes. Sama Pertama, napas. nafas. Berarti untuk melatih kecemasan, kepanikan itu latihan pernafasan ya. Latihan pernafasan tadi itu juga tadi ada yang namanya concern sama influence. Jadi kalau udah terlatih pernafasannya, jadi bisa memperluas influence-nya dan memperkecil concern-nya. Yes. Cakep banget nih emang gatel. Emang nggak tahu. Gila. Gatal, minta digarukin ya. Tapi ingat lagi kalau ngatur pernapasan Harus jangan gosok gigi lupa dulu. gosok gigi. Supaya Itu nggak ada yang pada penting. menilai. Karena mungkin kita bisa nggak marah setelah diatur pernapasan, tapi orang lain bisa marah karena napas kita ya. Oke. Bahaya itu. Oke, gua ngerti lu marah tapi sikat gigi dulu ya. Iya. Oke, sip. Gimana Oke. kita? Kita tadi sudah mempelajari bagaimana mengatur pernafasan, tepat TTS, dan sekarang saatnya kita mengeksplor alat yang datang Ya, dari diapain Mars. Nah, saran gue ya, ini kan kita belum pernah nih. Tadi aja kita bingung ini antara pesawat alien sama pura-pura Pura-pura ninja. daripada kita salah. Kita serahkan ke Mbak Imung nih untuk memainkan alat ini, bagaimana menyampaikan sebuah ekspresi yang Mbak Imung rasakan saat ini. Silakan Mbak. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Buat temen-temen abis nonton ini setidaknya lu bisa berlatih napas. Ada satu napas ya, namanya Bhramari Pranayama. Wih, bagus ya, cakep namanya. Bhramari ya, dan Bhramari Pranayama itu napas lebah. Lo tau kalau lebah bukan dengerin napasnya lebah ya, itu susah, lu bakalan kena. Tetapi seperti lebah lagi bernyanyi. Gimana ya? Nggak sih? Dia kaya banget dong. 10M. Iya, itu jadi dengan napas lebah. Lo sehari 3 kali aja napas ini bikin lo akan tenang. Dia akan memproduksi satu zat yang gue lupa namanya. Madu biasa. Bukan, kalau itu maju. Kalau Suka tahu tapi salah. iya. Apa
can't remember the name. Tapi intinya napas ini banyak bisa membantu orang untuk menjadi lebih tenang. Caranya gimana? Ya lu sembari lagi mandi, gitu. Nyok kita nonton ondel-ondel tapi pakai bisa. Ada yang nyahut di sebelahnya. Nggak diajak. Nah ini suka gue pakai buat kayak gitu. Jadi kalau dengan misalnya masa gue doang, lu coba rasain. Itu nanti di sini terasa bergetar, di sini terasa bergetar. Pada saat itu baru itu keluar tuh. Oke. Enzim hormon yang bikin lo Tenang. Nah, Coba ya, kita coba. sekarang ikutin ya. Dirasain nggak tadi barusan? Terasa nggak? Bergetar di dada. Gue lebih nahan ketawa sih Gitu. ngedengar lu. Lagi ya. Coba, ini dia terasa di sini bukan hanya di getaran sini gitu nggak? Kan ini getaran 432 Hertz dari musik ini. Mulut lu yang apa dengan itu, tapi harus jangan nganga ya mulutnya gitu. Kan seperti ini. Ya, wis langsung bisa dapet saudara-saudara. Coba. Di sana. Yang mau yang mana yang kedua? Wah, ini kalau jadi pengiring tidur enak banget ya, Mbak ya? Iya, enak. Tapi bukan hanya pengiring tidur. Buat lo yang lagi marah dengerin musik kayak gini, iya kan? Bikin tenang. Frekuensi yang tadi Oke. Ini kalau kita mau dapatin musiknya bisa dapat di mana nih, Mbak? gue bukan jualan. Bisa dapat di mana nih? Iya. Datang ke rumah Mbak Imung. Kali aja Mbak bisa Imung, jadi saya sponsor. pengen tenang. Kali aja jadi sponsor ntar yang jual musik nih. Waduh, gue nggak jualan ya. Tapi waktu itu Mbak Imung belinya di mana? Di Indonesia atau di luar? Enggak, kalau di luar mahal di ongkos, Pak. Nah, ini Iya, ada di sini ya gua tapi di ya? dalam beli. Ini di marketplace aja gue cari-cari. Oh, ada. Namanya apa Ada beli? handpan, Handpan. panci tangan, Handpan. panci tangan. Bukan. Gue mau ini deh. Cuma kalau di sini suaranya agak mendem sebenarnya. Dia harusnya di pangku, tapi keberatan kalau gue mangku. Kalau gini, tahu nggak? Iya, nggak enak ya. Dia kayaknya harus ada kursi sebentar ya. Kursi. Atau kalau di pangku kelihatan nggak? Mbak Imung kelihatan nggak kalau di pangku? Nggak kelihatan sih kelihatan, tapi masalahnya Di kursi. kan gue pendek, ini aja lebih panjang. Oh. Nggak apa-apa, coba gini ya. Di sini kelihatan. Ya. Kita lagunya. Kan ku kenang selama hidupku, walaupun saya pergi jauh, tak akan hilang dari kalbu. Tanahmu yang ku cintai, engkau ku hargai. Wih. Jadi sedih lu ya, jadi nangis, inget tanah air. Elah, kayak di mana aja. Hebat luar biasa. Luar biasa. Canggih ya. Canggih, UFO. Ya kan? UFO. Kalau satu-satunya sih di Indonesia yang gue lihat
orang memainkan ini ya, hanya Mbak Imung. Sebenarnya ada mungkin tapi belum nyari aja. Ada ya. Ngumpet mana kali ya? Keluar Anda. Keluar, ayo. Ayo. Gue butuh temen. Ayo bikin konser dengan Mbak Imung. Iya. Kalau ada yang mau latihan, gue punya 5. Jadi 5 ini. ya, kalau ada 4 orang lagi yang mau berlatih bersama, kita bikin konser. Wih. Nah, Udah nih, kru-krunya nih 1, 2, 3, 4, 5 kita bikin konser. Pas ya? Saya nyanyi deh. Suara saya bagus tadi kayaknya. Oke. Bisa. Iya. bagus kata lo Autotune sendiri. ya? Iya. Autotune. Saya tuh bukannya jago nyanyi tapi berani nyanyi. Berani. Benar. Iya. Penting itu. Dalam komunikasi juga katanya begitu ya, Mbak ya. Harus berani. berani dulu ya. Berani itu kan asertif, ya enggak? Iya, Bukannya agresif. benar. Tapi kita ngomong ini nanti kali ya. Hmm. Ntar nggak habis-habis orang udah. Iya, benar sih. Nanti jam berapa, Mbak? Oke, Oke. ini kita Warkop sudah dulu. Aduh, udah malam ya. Udah mau balik nih. Jadi, kita udah selesai, kita mau closing nih. Closing, Alvin, pantun. Ke Balikpapan. Main handpan. Cukup ya, bahas bukan. Ke Balikpapan, main handpan. Tahan dulu, yang menit dulu ya. Nungguinnya berapa lama? 2 kali 24 jam. Jalan-jalan ke ujung, Cakep. pulangnya ke Balikpapan. Cakep. Hari ini ketemu Mbak Imung. Cakep. Kita main handpan. Ini kecerdasan lain lagi. Ya kan? Oh. Impromptu speech ya ini ya. Impromptu dan dipaksa gitu ya. Oke, Oke, makasih Mbak terima kasih, Mbak Imung. Imung. Thank you. Terus gua ngilang lagi ya. Ya. Ngilang. Di bawah sini. Yuk kita closing sambil garuk-garuk. Apa sih yang digaruk? Ya. Kenapa garuk? Karena gatal. Gatal. Gatot dan Alvin.